Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul Analisis Program Home Controller dan Home Controller Test pada Framework Spring Boot. Jadi praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana kami belajar bagaimana cara membangun dan menguji aplikasi web dengan menggunakan bahasa Java dan framework Spring Boot. Jadi yang pertama kita akan masuk pada pendahuluan, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan menjelaskan fungsi dari dua file utama, yaitu homecontroller.java dan homecontrollertest.java. Jadi keduanya merupakan inti dari proses pengembangan aplikasi ini, di mana dalam file controller logika utama program dan endpoint disusun, sedangkan file test digunakan untuk menguji apakah semua endpoint tersebut berjalan sesuai harapan. Nah, kemudian framework yang digunakan adalah Spring Boot, karena Spring Boot mampu menyederhanakan proses konfigurasi dan memfasilitasi pembuatan aplikasi web yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya adalah struktur umum program, di mana secara umum program ini terdiri dari dua bagian utama, di mana yang pertama adalah homecontroller.java, yaitu file yang berisi semua endpoint REST API yang menangani berbagai permintaan pengguna. Kemudian yang kedua adalah homecontrollertest.java yang digunakan untuk melakukan pengujian otomatis terhadap controller tersebut. Jadi kedua bagian ini saling melengkapi, di mana controller sebagai pelaksana logika dan tes sebagai penguji untuk memastikan semuanya bekerja dengan benar. Selanjutnya adalah struktur homecontroller.java, di mana di dalam file homecontroller.java terdapat beberapa anotasi penting seperti REST controller, get mapping, dan post mapping, di mana anotasi-anotasi ini merupakan inti dari framework Spring Boot yang digunakan untuk menandai bahwa kelas tersebut adalah sebuah controller, serta untuk menentukan jenis dan jalur endpoint yang diakses oleh pengguna. Dengan struktur ini, program menjadi modular dan mudah dikelola. Jadi tadi seperti yang ada dalam slide ini, jadi di sini kita menggunakan anotasi seperti REST controller, get mapping, post mapping, path variable, dan request body. Jadi ini terdiri dari beberapa endpoint utama yang memiliki fungsi yang tentunya berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah endpoint hello, di mana endpoint pertama yang terdapat pada controller ini adalah hello. Endpoint ini terletak di path root, yaitu string, di mana saat pengguna mengakses halaman utama, program akan menampilkan pesan sambutan seperti Hai Roli Claudia Panggabean, selamat datang di pengembangan aplikasi dengan Spring Boot. Meskipun sederhana, endpoint ini berfungsi sebagai pintu masuk awal untuk memastikan koneksi antara server dan pengguna sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah endpoint say hello. Berikutnya di sini ada say hello yang menggunakan path hello name, di mana endpoint ini menerima parameter nama dari pengguna lalu menghasilkan output berupa salam personal. Misalnya, jika pengguna mengakses hello Roli, maka hasilnya adalah hello, Roli. Secara teori, ini menunjukkan bagaimana path variable bekerja dalam REST API, yaitu dengan menyesuaikan respon berdasarkan input yang diminta oleh pengguna. Seperti yang ada di slide. Jadi ini adalah perintah kita sebagai pengguna, lalu ini adalah hasilnya atau outputnya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada endpoint perolehan nilai, di mana pada endpoint berikutnya, yaitu perolehan nilai, sistem menerima data yang dikodekan dalam formal base 64, di mana data tersebut berisi nilai-nilai dari berbagai komponen seperti partisipasi, tugas,
kuis, proyek, UTS, dan UAS. Jadi setelah didekode, sistem menghitung total nilai berdasarkan bobot tertentu, lalu menentukan grade akhir dengan bantuan fungsi konversi grade. Kemudian endpoint ini menggambarkan bagaimana data transkripsi dapat diproses dan dikalkulasikan menjadi hasil akademik yang objektif. Selanjutnya adalah endpoint perbedaan L, di mana endpoint perbedaan L berfokus pada analisis numerik berbentuk matriks. Jadi inputnya juga dikirim dalam format base64 lalu dikonversi menjadi matriks 2 dimensi. Dari matriks tersebut, sistem menghitung beberapa nilai seperti jumlah baris terakhir, kolom pertama, dan nilai tengah. Hasil perhitungan ditampilkan dalam tabel HTML, dan fungsi ini memperlihatkan penerapan logika matematis di dalam REST API yang dapat digunakan untuk berbagai analisis data. Selanjutnya adalah endpoint palinter. Nah, jadi endpoint palinter memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan yang lainnya, di mana dengan metode POS, endpoint ini memproses daftar angka dalam format base64, lalu mencari angka yang paling tinggi, paling rendah, paling sering, dan paling jarang muncul. Selain itu, juga dihitung total perkalian antara nilai dan frekuensinya. Nah, hasil akhirnya berupa teks penjelasan yang menggambarkan analisis statistik secara menyeluruh. Nah, kemudian endpoint ini menunjukkan bahwa REST API juga dapat digunakan untuk pemrosesan data numerik secara dinamis. Nah, kemudian terdapat fungsi konversi grade, di mana fungsi konversi grade bertugas untuk mengubah nilai numerik menjadi nilai huruf berdasarkan rentang tertentu. Nah, misalnya adalah nilai di atas 85 akan dikonversi menjadi A, sedangkan nilai di bawah 40 menjadi E. Nah, fungsi ini berperan penting dalam menentukan hasil akhir dari perhitungan nilai mahasiswa di endpoint perolehan nilai tersebut. Nah, jadi logika ini menggambarkan bagaimana pemetaan rentang angka menjadi kategori evaluatif dalam sistem penilaian. Selanjutnya kita akan masuk pada gambaran home controller test.java. Nah, bagian ini berfungsi untuk melakukan pengujian otomatis terhadap setiap endpoint di home controller. Dengan menggunakan anotasi seperti web test, web MVC test, atau home controller.class, kemudian autowire, test, display name. Nah, jadi pengujian dijalankan secara terisolasi menggunakan mock MVC tanpa perlu menyalakan server sebenarnya. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap endpoint memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya adalah pengujian hello. Nah, sebagai contoh, pengujian pertama dilakukan pada endpoint hello, di mana dalam pengujian ini program memeriksa apakah respon dari endpoint root mengembalikan status 200 OK dan menampilkan teks sambutan yang sesuai. Tes ini penting untuk memastikan komunikasi dasar antara klien dan server sudah berjalan dengan benar. Nah, kita akan masuk pada hasil laporan pengujian. Maaf, sebelumnya kita akan masuk pada pengujian say hello, di mana untuk endpoint say hello dilakukan pengujian serupa. Namun kali ini sistem mengirimkan parameter nama lalu memeriksa apakah hasilnya sesuai, yaitu hello Rolly. Tes ini membuktikan bahwa path variable pada REST API dapat diolah dengan benar oleh controller. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hasil laporan pengujian, di mana berdasarkan hasil laporan pengujian yang dihasilkan melalui Jacoco, seluruh tes dinyatakan berhasil dengan tingkat coverage mencapai 100%. Artinya, semua baris kode dalam home controller telah diuji secara menyeluruh, dan hasil ini menunjukkan bahwa seluruh logika program berfungsi dengan baik
dan bebas dari kesalahan sintaks maupun logika. Jadi, kesimpulannya, program ini menunjukkan penerapan konsep REST API secara nyata menggunakan Spring Boot, di mana file home controller mengatur logika program dan endpoint, sedangkan home controller test memastikan bahwa setiap fungsi berjalan dengan semestinya. Dari hasil praktikum, saya dapat simpulkan bahwa kombinasi antara Spring Boot dan unit memberikan kemudahan dalam membangun aplikasi yang terstruktur sekaligus teruji. Jadi, dari praktikum ini saya belajar bahwa kekuatan utama dari Spring Boot bukan hanya pada kemampuannya membangun aplikasi web, tetapi juga pada kemudahan pengujiannya melalui unit testing yang sistematis. Jadi, keseluruhan kode home controller dan home controller test tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga mencerminkan praktik terbaik dalam membangun REST API yang efektif dan teruji. Jadi, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.